Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema pergumulan, melemahkan atau menumbuhkan yang diambil dari Lukas pasal 22 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Saudara, dalam kehidupan kita tentu tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Pergumulan yang sifatnya receh sampai pergumulan yang sifatnya bikin spot jantung. Kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus, melayani Tuhan, dan berusaha untuk menghidupi firman Tuhan juga tidak imun, saudara, dengan yang namanya pergumulan ini. Lalu, sikap-sikap apa yang biasanya muncul sebagai respons terhadap pergumulan yang ada? Pertama, mencari kambing hitam, saudara. Ketika menghadapi pergumulan, kita dapat menyalahkan orang lain yang bersikap tidak adil, menyalahkan orang tua yang suka marah-marah, menyalahkan pasangan yang kurang perhatian, menyalahkan gereja yang tidak tanggap, bahkan menyalahkan Tuhan yang kita anggap melakukan pembiaran ketika kita menghadapi pergumulan. Sikap kedua adalah mengeluhkan keadaan. Karena pergumulan yang kita hadapi, kita pun mengeluh di hadapan Tuhan. Karena sakit misalnya, kita mengeluh karena tidak bisa bekerja dan badan terasa sakit semua. Karena pekerjaan yang belum memenuhi target, kita mengeluh karena keberadaan rekan dan atasan yang tidak support. Karena konflik dalam pelayanan, kita juga mengeluh karena keberadaan komunitas yang belum dewasa. Atau misalkan cekcok dengan anggota keluarga, kita mengeluh mengapa lahir di tengah keluarga demikian. Kita pun mengeluh, dan mengeluh. Saudara, sikap ketiga adalah mengalami kecemasan. Pergumulan membuat pikiran kita dapat dikuasai kecemasan. Karena sakit, kita memiliki kecemasan apakah kita bisa sembuh atau kita justru lewat dan meninggalkan keluarga yang masih perlu dukungan kita. Kita cemas ketika usaha kita turun omsetnya, apakah sanggup gaji karyawan dan menyelesaikan beban hutang usaha yang kita jalani. Saudara, kita juga cemas ketika konflik dengan pasangan, apakah pernikahan ini berakhir dengan perpisahan. Dan beragam kecemasan lainnya bisa muncul dalam kehidupan kita. Saudara, jika dalam meresponi pergumulan kita masih memiliki sikap-sikap yang saya sebutkan tadi, tentu saja bisa dibilang sesuatu yang harus kita lalui sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan menjalani proses pembentukan. Meskipun demikian, kita tetap harus memiliki kewaspadaan supaya respons-respons tersebut tidak menguasai dan mencengkeram hati dan pikiran kita. Sebab jika tidak, maka kita bukan dikuatkan, tetapi malah makin dilemahkan. Saudara, lantas respon seperti apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menghadapi pergumulan? Belajar dari pengalaman Tuhan Yesus di Getsemani, setidaknya ada 3 respon yang dapat dilakukan. Pertama, mendoakan pergumulan kepada Allah. Memang doa tidak selalu bicara tentang permintaan, tetapi di tengah pergumulan meminta kepada Allah tentu akan menolong kita untuk mengarahkan pengharapan kita pada pertolongan Allah dan kebaikan Allah. Hal ini sama seperti keberadaan seorang anak yang dalam keterbatasan meminta bantuan kepada bapaknya dan memiliki rasa aman ketika mengetahui bahwa bapaknya hadir untuk memberikan pertolongan yang diperlukan dan yang dianggap penting oleh bapaknya untuk dilakukan terhadap diri anak. Saudara, menjalani pergumulan bersama Allah itu adalah hal yang kedua yang harus kita lakukan. Saudara, setelah berdoa, Tuhan Yesus tidak lari atau larut dalam kesedihan atau keterbatasan dirinya pada waktu menjelang penyaliban. Yesus melalui apa yang memang seharusnya dilalui. Menariknya, di sini Tuhan Yesus tidak sendiri. Itu sebabnya di dalam Lukas dicatat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada malaikat dari langit yang diutus untuk menguatkan. Saudara, di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menjalani pergumulan bersama dengan Allah. Nah, sikap yang ketiga adalah menyerahkan akhir dari pergumulan sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Pengakuan ini menunjukkan sebuah penyerahan Yesus kepada Bapanya. Hal ini sangat penting karena kita mengetahui bahwa dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, semua itu tidak lepas dari kedaulatan Tuhan di dalamnya. Tuhan tahu maksud dan tujuan dari pergumulan yang ada, dan Dia yang paling tahu bagaimana dan kapan pergumulan itu selesai dan berlalu. Semua adalah untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya. Itu sebabnya saudara, kita perlu memiliki sikap demikian, berserah pada Allah dalam pergumulan. Saudara, apa pergumulanmu yang mesti dihadapi saat ini? Sikap seperti apa yang kita tunjukkan sebagai respons terhadap pergumulan yang harus kita lalui?
Kiranya Roh Kudus menolong kita memiliki sikap yang tepat untuk meresponi pergumulan yang ada, sehingga kita tidak terlindas olehnya, tetapi justru makin mengenal Dia dan mengalami kasih serta kuasa-Nya. Salam bertumbuh dalam pergumulan. Amin. God bless you.